Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pecinta Merdeka Digital, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kerja-kerja hari ini dan selanjutnya. Bapak Ibu, hari ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan program pemerintah yang akan buat keputusan, dan itu juga sudah diputuskan di tahun 2022 terkait dengan kenaikan pangkat yang sebelumnya di tahun-tahun lalu 2 kali dalam 1 tahun, dan mulai tahun 2023 mungkin juga 2024 dan seterusnya itu akan menjadi 6 kali dalam 1 tahun. Bagaimana dampak dan tantangan yang akan muncul, kita ikuti selengkapnya. Dikutip melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dalam konferensi langsung, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa keputusan ASN meningkat 6 kali setahun ini sebagai bukti kemajuan dalam reformasi yang berdampak dan digitalisasi. Itu kata Azwar Anas ya Bapak Ibu ya. Bahwa pegawai negeri sipil memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di negara kita. Salah satu aspek penting dalam karir PNS adalah kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya, yang tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap kinerja dan komitmen PNS atau ASN ya, tapi juga memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan produktivitas kerja. Adalah perkembangan yang menarik perhatian ya dimulai tahun 2023 ini, dan semoga seterusnya ya. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk meningkatkan frekuensi kenaikan pangkat PNS dari sebelumnya 2 kali ya dalam 1 tahun menjadi 6 kali dalam 1 tahun. Keputusan untuk meningkatkan frekuensi kenaikan pangkat PNS didasarkan pada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, bahwa dengan mengadopsi frekuensi yang lebih tinggi, pemerintah bertujuan untuk memberikan pengakuan yang lebih cepat terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja PNS. Itu pertama. Kemudian hal ini tidak hanya akan memberikan motivasi ekstra ya bagi PNS untuk terus meningkatkan kemampuan dan kontribusi mereka, tetapi juga membantu untuk mengurangi rasa frustasi ya yang muncul akibat adanya penundaan kenaikan pangkat ya. Jadi kadang-kadang ketika naik hari ini atau tahun ini tidak bisa naik pangkat, maka ditundanya tahun berikutnya, sehingga kadang-kadang mengalami frustasi ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menerapkan pendekatan manajemen sumber daya manusia yang lebih dinamis dan responsif di tengah perubahan lingkungan dan tuntutan tugas yang terus berkembang. Frekuensi kenaikan pangkat yang lebih sering dapat membantu PNS untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan terus mengembangkan keterampilan yang relevan. Nah, bagaimana sih sebenarnya dampak positif dari kenaikan pangkat sebanyak 6 kali? Peningkatan frekuensi kenaikan pangkat PNS menjadi 6 kali dalam 1 tahun diharapkan tentunya akan membawa sejumlah dampak positif ya bagi sistem administrasi kepegawaian dan kinerja PNS. Ada beberapa dampak positifnya. Pertama, motivasi dan kinerja lebih tinggi. Dengan adanya kesempatan lebih sering untuk naik pangkat, tentunya PNS akan merasa lebih diakui dan dihargai atas usaha mereka. Hal ini akan mendorong mereka untuk berkinerja lebih baik dan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensinya. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme. Frekuensi kenaikan pangkat yang lebih tinggi akan mendorong PNS untuk terus mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, sehingga meningkatkan profesionalisme mereka secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan dalam penilaian kinerja. Dengan evaluasi yang lebih sering,
Peningkatan kinerja akan menjadi lebih akurat dan berbasis data, menghindari adanya penundaan dalam pengakuan terhadap peningkatan kinerja. Kemudian yang keempat adalah pemerataan kesempatan ya, dengan frekuensi yang lebih tinggi, peluang untuk naik pangkat akan lebih merata, meminimalkan kesenjangan antara PNS yang berkualitas tinggi dan PNS yang berkualitas rendah. Artinya bahwa semakin kualitas PNS semakin tinggi, maka kemungkinan akan naik pangkat lebih cepat itu kemungkinan lebih tinggi gitu. Itu adalah dampak positifnya. Kemudian bagaimana tantangan yang bisa muncul ketika kenaikan pangkat ini sebanyak 6 kali? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pemenuhan persyaratan ya. Peningkatan frekuensi kenaikan pangkat mungkin membuat PNS perlu lebih aktif dalam memenuhi persyaratan kenaikan pangkat, termasuk akumulasi poin dan persyaratan pelatihan. Kemudian yang kedua, pengelolaan administrasi. Proses administrasi kenaikan pangkat akan menjadi lebih intensif ya, dan memerlukan sistem manajemen yang efisien untuk menghindari hambatan birokrasi karena durasinya lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka pengelolaan administrasi ini harus efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah keselarasan dengan anggaran. Peningkatan frekuensi ini juga harus diimbangi dengan anggaran yang mencukupi untuk memberikan kenaikan gaji yang adil sesuai dengan pangkat yang diberikan ya. Karena semakin cepat naik pangkat, otomatis anggaran pemerintah itu akan semakin bertambah. Jadi kesimpulannya bahwa keputusan untuk menaikkan frekuensi kenaikan pangkat PNS menjadi 6 kali dalam 1 tahun adalah langkah progresif yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif. Meskipun tantangan dapat muncul dalam pelaksanaannya. Dampak positif yang diharapkan akan memberikan dorongan besar ya bagi motivasi dan kinerja PNS, serta memperkuat sistem administrasi kepegawaian secara keseluruhan. Dengan memastikan pemenuhan persyaratan yang tepat dan manajemen yang cermat, langkah ini dapat membantu membangun kualitas pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.